Belum, Ibu Ekstin, Iya, selamat sore. waduh. Shalom Bunda Carmela, shalom juga keluarga Rema. Apa kabar hari ini? Ya, semoga hari ini walaupun rada-rada capek, mungkin ada beberapa yang kurang sehat secara fisik maupun psikis. Nggak apa-apa keluarga Rema, nggak harus 100% kita sehat supaya bahagia. Sedikit-sedikit nggak bahagia juga nggak apa-apa ya. Tapi mendengarkan keluarga Rema ini, mendengarkan Bunda, nanti semoga menjadi lebih bersemangat. Amin. Ya. Ya, dan mungkin yang agak-agak kurang enak badan, kita temani ya, Bu, sambil Ya. guyon-guyon gitu, mungkin jadi seneng. Ya. Kalau kan hati yang gembira adalah obat. Nah, betul sekali. Amin ya. Hati gembira adalah obat. Ya, betul. Dan Ya. juga nanti lagu-lagu yang akan saya putar untuk keluarga Rema bisa menyembuhkan. Oke. Baik, keluarga Rema, kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu, yaitu bagaimana mencegah konformitas negatif pada remaja bagian yang kedua. Minggu lalu kan sudah dijelaskan oleh Ibu Ekstin Wibowo bahwa remaja yang mulai masuk ke masa remaja itu, anak yang mulai masuk ke masa remaja itu geraknya dua ya, Bu ya. Ada gerakan meninggalkan orang tua dan bersatu dengan teman-temannya. Dan bergabung dengan teman-teman. Iya, ini dapat A+ nih. Dapat A+. Iya, Bu Armela selalu mengingat ya. Ya. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita, Ibu Ekstin, silakan. Ya, jadi memang sebelumnya saya nyapa dulu nih, banyak yang selamat malam begitu ya, dari TK Santo Yosef Kediri. Wow, Kediri. Ya, terus ada balurku. Oh, balurku ya. Bukan balonku ya, Bu ya. Bukan balonku, balurku gitu ya. Kemudian ada Ulfa. Ya, Bu Armela selalu mengingat ya. Ya. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita, Ibu Ekstin, silakan. Ya, jadi memang sebelumnya saya nyapa dulu nih, banyak yang selamat malam begitu ya, dari TK Santo Yosef Kediri. Wow, Kediri. Ya. Terus ada balurku. Oh, balurku ya. Bukan balonku ya, Bu ya. Balurku, balurku gitu ya. Kemudian ada Ulfa Apriana, apa kabar? Baik ya, nggak baik juga nggak apa-apa pada saat ini, nanti kita jadi baik kalau sudah ngobrol begitu ya. Nah, ini nanti dari TK Santo Yosef Kediri bisa komen-komen ini nanti ya, dan juga yang lain ya, tentang konformitas. Nah, hari ini kita membahas tentang konformitas remaja yang negatif ya, Bu? Iya, mencegah supaya yang negatif itu nggak dilakukan. Ya. Nah, kalau terjadinya negatif itu konformitas, kenapa kok remaja kepingin bersama teman-teman, dan itu pasti wajib bersama dengan teman, tetapi kenapa kok dia lebih kemudian ini ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya kalau yang negatif itu misalnya kepribadiannya jadi berubah, keluarga Rema. Jadi tidak seperti dulu lagi, tapi dia berusaha menyesuaikan dengan kelompoknya karena takut ditolak oleh kelompoknya, sehingga dia ya akhirnya ikut-ikutan begitu, keluarga Rema. Nah, ini ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau orang tua atau guru kemudian mikir, kok sekarang ini anak saya atau murid saya ini berubah ya, kok berubah banget, nggak seperti dulu. Nah, kemungkinan kalau dia anak remaja mungkin karena konformitasnya negatif begitu ya, terlalu ikut-ikut temennya, sehingga kepribadiannya itu berubah, tidak seperti dulu lagi. Nah, salah satunya kemungkinan karena konformitas yang tidak baik ini, keluarga Rema ya. Terus kemudian tidak lagi bisa mengambil keputusan dengan benar. Nah, ini banyak yang melambaikan tangan itu ya. Jadi banyak sekali yang mengambil keputusannya kok jadi tidak tepat. Nah, orang tua mikir, ini dulu anak kalau ekstrakurikuler dan sebagainya itu dia bisa ngomong ke orang tuanya bahwa saya mengambil ekstrakurikuler badminton karena saya mau begini-begini. Tapi kok sekarang tidak bisa mengambil keputusan ya? Aduh, ekstrakurikulernya apa, kita tanya. Anak bingung gitu. Ya, anak bingung apa ya? Karena dia takut nanti dibenci teman-temannya kalau ekstrakurikulernya tidak sama dengan teman-temannya. Lah, kebingungan-kebingungan ini segera harus ditangkap. Kemungkinan anak-anak
terlalu konformitasnya terlalu kurang baik lah gitu ya. Kemudian agresif, ini banyak sekali penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa konformitas yang tidak baik akan membuat perilaku menjadi kalau saya bilang jepat itu loh Bunda Karmila ya. Kalau nggak ke kiri ke kanan ya. Kalau nggak agresif, pasif. Agresifnya apa ya? Tawuran, suka berkelahi begitu, minum minuman keras. Ini hasil-hasil dari penelitian skripsi gitu ya. Ngamuk-ngamuk gitu ya Bu ya? Ngamuk-ngamuk, ya nggak ada apa-apa ngamuk-ngamuk ya. Jadi apa yang disampaikan orang tua selalu salah misalnya begitu ya. Nah ini banyak faktor sih keluarga Remas, tapi salah satunya karena konformitas dengan teman-temannya ya. Apalagi ya ikut-ikutan perilaku yang nggak baik, dia tahu agresif, pasif. Agresifnya apa ya? Tawuran, suka berkelahi begitu, minum minuman keras. Ini hasil-hasil dari penelitian skripsi gitu ya. Ngamuk-ngamuk gitu ya Bu ya? Ngamuk-ngamuk, ya nggak ada apa-apa ngamuk-ngamuk ya. Jadi apa yang disampaikan orang tua selalu salah misalnya begitu ya. Nah ini banyak faktor sih keluarga Remas, tapi salah satunya karena konformitas dengan teman-temannya ya. Apalagi ya ikut-ikutan perilaku yang nggak baik, dia tahu, sering bertanya kepada kita, nyontek itu nggak boleh ya Ma. Nah kok kenapa? Terus dia kayak bingung begitu ya. Mungkin karena dia kelompoknya tidak sama dengan pandangannya dia, sehingga dia bingung. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan kemungkinan berubah ini, ya. Jadi tidak lagi disukai, sekolah harus dipaksa misalnya. Lah ini kemungkinan besar itu karena dia melakukan konformitas dengan teman-teman teman-temannya ya. Dia takut dianggap beda sama teman-temannya. Nah, cara mencegahnya tentu yang kemarin minggu lalu saya sampaikan bahwa anak itu harus diarahkan ke prestasi Bunda Karmila. Yang paling kekuatannya dia itu apa? Jadi sejak kecil itu keluarga Rema. Jadi supaya dia pede. Kalau dia pede nanti dia nggak mudah takut ditolak oleh teman-temannya. Jadi keluarga Rema langkah pertama adalah fokus pada prestasinya, fokus pada yang paling disukai oleh anak. Di apa ya istilahnya dilejitkan, wah bahasanya apa sih ya? Diasah gitu ya Bu ya. Karmela betul ya. Jadi diasah dia senangnya apa? Wah ini ada apa nih? Ada Miss Mira. Gak seru kalau gak ada semua gitu maksudnya ya, kalau konformitas ya. Nah, jadi gak seru kalau sama semua, betul. Harusnya ada yang beda ya. Ini Miss Mira ini anak tengah katanya yang mengatakan dirinya selalu berbeda. Ini nggak enak kalau semua sama begitu ya. Jadi harus beda, betul. Jadi kalau di dalam kelompok pun supaya anak itu pede, tidak takut ditolak oleh teman-temannya, maka dari kecil kita biasakan dia untuk fokus pada kekuatannya dan legitkan itu. Bu, kalau kira senangnya ini badminton ya, badmintonnya yang difokuskan gitu. Misalnya sejak kecil kita beritahu bahwa ya ini kayak semacam sugesti gitu ya Bu ya. Beritahu setiap kali bahwa nggak masalah loh kamu itu berbeda itu nggak apa-apa, berbeda itu bagus, berbeda itu indah kayak gitu. Apakah ini bisa membantu Bu? Bisa ya, salah satunya itu. Jadi nggak apa-apa kamu unik berbeda gitu ya, tapi di dalam prestasi ya keluarga Rema ya. Bedanya itu di dalam prestasi. Jangan berbeda di perilaku. Jadi selalu saya sampaikan, silahkan anak-anak ditunjukkan bahwa kamu beda loh, kamu pinter loh badmintonnya. Teman-teman semua pinter ngedance, tapi kamu badminton. Oke, nggak masalah. Tetapi beda di prestasi. Kalau di perilaku, ajarkan bahwa dia jangan terlalu aneh dipandang teman-temannya, keluarga Rema. Jadi seperti yang Mira bilang ya, nggak rame kalau nggak beda. Ya, jadi beda boleh, tapi dalam bedanya itu di dalam prestasi. Jangan berbeda di perilaku. Jadi selalu saya sampaikan, silahkan anak-anak ditunjukkan bahwa kamu beda loh, kamu pinter loh badmintonnya. Teman-teman semua pinter ngedance, tapi kamu badminton. Oke, nggak masalah. Tetapi beda di prestasi. Kalau di perilaku, ajarkan bahwa dia jangan terlalu aneh dipandang teman-temannya, keluarga Rema. Jadi seperti yang Mira bilang ya, nggak rame kalau nggak beda. Ya, jadi beda boleh tapi dalam prestasi. Nah, prestasi inilah yang kemudian
difokuskan oleh orang tua. Orang tua jangan fokus pada kelemahan anak, begitu ya. Di mana ini Wulan, Pak Rudi ya, Emistase, Gasu, aduh namanya Angel ini ya. Mira, apa kabar? Lily Kitchen, Aldo, ya silakan kalau ada pertanyaan. Yanti, Purba, ya boleh ya, Pak Ibu ya. Wah ini banyak sekali yang bergabung. Oke, silakan. Ini temanya adalah tentang mencegah konformitas negatif. Iya, Ibu X ini, misalnya nih anak-anak sudah mulai terlihat bingung, misalnya dia masuk SMA gitu ya. Kalau saya perhatikan tadi, kalau misalnya dia ini sudah tidak bisa menentukan, tidak bisa memilih, biasanya pinter memilih, tahu saya mau ini karena begini-begini, sekarang udah nggak bisa. Kemudian dia juga suka marah-marah kayak gitu. Setiap kali orang tuanya ngomong dia pasti nadanya tinggi kayak gitu. Nah ini sebetulnya apa ada konflik di dalam batin gitu ya, konflik di dalam jiwa gitu ya Bu. Betul sekali Bunda Carmela, betul. Jadi kalau anak-anak itu emosinya tinggi aja itu ya, kemungkinan ada banyak faktor sih. Tapi salah satunya adalah mungkin konformitas yang nggak baik sama teman-temannya. Jadi dia ada pertentangan kan. Orang tua saya mengajarkan A, kok teman-teman mengajarkannya B, gitu. Nah dia sedang menggodok istilahnya seperti ini. Kemudian orang tuanya mungkin sedikit menekan, jadi dia emosi gitu, karena dia sedang ada konflik. Kemungkinan bukan orang tuanya yang menjengkelkan, tapi memang kondisi dirinya itu tidak menyenangkan. Kata Mira kurang piknik ini Bu, komen. Nah sebaiknya kita sebagai orang tua bagaimana nih Bu, kalau ada anak-anak yang seperti itu, misalnya kan kita sudah mengajarkan dari kecil nih sekolah minggu gitu ya. Kemudian pastinya kalau sudah remaja kita ingin sekali anak-anak ini ikut remaja. Ya kumpulan remaja, kebaktian remaja gitu kan pasti ada untuk anak-anak remaja itu. Tapi dia kan sudah mulai enggak, Sabtu tuh misalnya dia ikut temen-temennya geng motor nih ya. Ya. Saya lihat kalau geng motor ini diarahkan bagus, mungkin bagus juga gitu ya. Tapi kalau tidak terarah, kemudian setiap Sabtu pergi trek-trekan dan sebagainya, dan dia tidak mau kita nasihati, ini sebaiknya bagaimana ini orang tua ini? Kan maunya kita ini pasti emosi Bu. Emosi. Jadi yang penting adalah untuk mengambil hati anak kita kembali yang sedang konformitas dengan temannya. Saya lihat kalau geng motor ini diarahkan bagus, mungkin bagus juga gitu ya. Tapi kalau tidak terarah, kemudian setiap Sabtu pergi trek-trekan dan sebagainya, dan dia tidak mau kita nasihati, ini sebaiknya bagaimana ini orang tua ini? Kan maunya kita pasti emosi Bu. Emosi. Jadi yang penting adalah untuk mengambil hati anak kita kembali yang sedang konformitas dengan temannya, ya kita harus menarik hati juga keluarga Rema. Kita harus asik juga seperti teman-temannya gitu ya. Oh ini ada Pak Haryanto Halim, apa kabar Pak? Apakah sudah sehat? Sehat ya Pak? Ya. Jadi orang tua juga harus asik gitu. Kalau orang tua tidak asik ya dia akan ketarik. Jadi bukan, kan gini, ada beberapa orang tua justru yang menjelek-jelekan teman-temannya, teman-teman anak ini. Lu ngapain ya sama geng motor, kata Bunda Carmela tadi ya. Itu kan anak-anak yang berandalan, kurang ajar dan seterusnya. Nah itu anak-anak jadi malah defense, malah membela teman-temannya. Wah itu gimana, kan temanku baik gini gitu. Nah jadi jangan seperti itu keluarga Remat, nggak perlu seperti itu walaupun kita nggak setuju. Nah kita menarik hati anak kita dengan cara apa? Ayo asik-asikan sama anak, ngobrolnya yang enak, mungkin diajak berkegiatan bersama yang enak gitu ya, yang ngobrolnya tetap orang tua tetapi memahami kebutuhan anak ya. Jadi silahkan jalan-jalan, makan bersama atau apapun, ingat protokol kesehatan tapi ya. Nah itu, jadi kitanya juga asik diajak ngobrol. Nanti anak jadi terus kemudian datang lagi ke kita, Bunda Carmela. Kita jangan nyerah. Itu sebaiknya menghindari pembicaraan tentang itu, atau tetap saja kita bicarakan tapi pelan-pelan Bu ini. Kalau misalnya anak-anak sudah mulai begitu ya, kita sebetulnya kan tidak setuju nih.
Kalau hubungannya dengan geng motor ini membuat dia tidak ke sekolah, tidak ke bakti remaja dan sebagainya, tidak berdoa dan sebagainya. Sebetulnya kan kita nggak setuju dan kita pengen ngelawan dia gitu. Nah, sebaiknya supaya kita nggak emosi, kita hindari saja pembicaraan tentang itu dan kita alihkan yang asik-asik, atau bagaimana nih Bu? Ya. Jadi kuantitas waktu harus ditambah sehingga nanti obrolan baik yang asik-asik maupun yang sensi bisa kena semua nantinya. Tetapi kalau kuantitas kita kurang, jadi kita nanti milih yang mana yang diomongin. Jadi asik-asikan dulu, ngobrol yang lain dulu. Anak-anak nanti senang dengan kita, cerita yang lain dulu, yang tidak ada kaitannya dengan masalah teman-temannya. Pokoknya yang bikin nggak emosi gitu ya Bu ya? Betul, nggak emosi, nggak ada yang ngomong ya, gitu ya. Nah, jadi setelah itu nanti kita boleh kok ngomong hal yang sensi, tetapi bukan menyalahkan temannya ya, keluarga Rema ya, bukan menyalahkan temannya, tetapi yang difokuskan adalah cara ini perasaannya papa mamah yang disampaikan. Jadi bukan temanmu tuh ya, ya itu nanti dia defense, nanti dia malah membela temannya. Jadi lebih baik kalau mama itu ya rasanya ayem gitu ya. Kalau punya teman seperti ya ada corona, ada siapa namanya nama kan ya, ada Bulia, itu ayem ya mama kalau kan temannya ya, keluarga Rema ya, bukan menyalahkan temannya. Tetapi yang difokuskan adalah cara ini perasaannya papa mamah yang disampaikan. Jadi bukan temanmu tuh ya, ya itu nanti dia defense, nanti dia malah membela temannya. Jadi lebih baik kalau mama itu ya rasanya ayem gitu ya. Kalau punya teman seperti ya ada corona, ada siapa namanya nama kan ya, ada Bulia, itu ayem ya mama kalau punya teman si A, si B, si C itu. Mama itu ayem, mantep ya, papa mama itu oke. Tetapi kalau punya teman, nggak usah sebut yang berandalan itu, nggak usah nyebut. Tapi kalau ada teman-teman di luar itu kok rada was-was ya. Caranya gimana ya biar mama itu nggak was-was? Kamu tahu nggak yang bikin mama was-was itu apa? Nanti kan dia cerita. Aku ngerti toh mama papa kan lebih seneng kalau aku punya temen yang gini. Nah kalau aku punya temen yang gitu, papa mama kan nggak seneng toh. Nah kalau yang gitu tuh berbeda dengan keluarga kita, tetapi mereka juga sama baiknya loh. Nah itu kita nanti ngobrol di situ. Baiknya di mana, kita khawatirnya apa. Terus dia akan mengatakan seperti ada remaja yang bilang, aku kalau mau naik gunung tuh mesti kok nggak boleh sama papa mama. Ini sebelum COVID ya keluarga Rema ya. Karena papa mamanya tuh tahunya gini loh, naik gunung itu kan dingin, jauh, butuh usaha, butuh tenaga. Nah, papa mamahnya ngomong sama saya, lah anak saya itu anak mahal ya Bu. Waktu hamil sulit, lahir sulit, setelah lahir anaknya sakit-sakitan loh Bunda Carmela. Iya. Tulangnya rapuh lah ini itu. Lah kok mau naik gunung itu ya gitu ya. Nah ini betul-betul dilema ya, dilema. Lah itu orang tuanya nggak ngomong itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh nggak ngomong di poinnya, ngomong yang lain dulu. Berarti diajak bertengkar dulu. Iya. Kok ya nggak curhat lah, mama itu khawatir kalau kamu nanti di gunung terus flu, piye coba. Nah, dengan demikian anak bisa cerita. Oh, aku tahu mama tidak suka di bagian itu khawatir tentang aku, jangan khawatir mah. Kan ada pos-posnya, aku bisa berhenti kalau nggak kuat, dan ada guru-guru. Nah, seperti itu kira-kira keluarga Rema. Jadi yang disampaikan adalah perasaan kita. Jangan nyalain temennya. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan, Bu. Silakan Bu. Ya. Sejak pandemi kan sekarang gini, kegiatan luar gak bisa. Terus bagaimana ya? Kayak kegiatan positif di acara keagamaan itu maksudnya gak bisa gitu ya. Gak bisa keagamaan di luar gitu ya. Ya, memang pada saat seperti ini kita memang harus banyak menahan diri. Jadi ini gimana ya? Ini masa online contohnya ya, contoh online gitu. Nggak harus sih kita tergantung banget sama internet kalau ada alternatif lain. Kemarin saya lihat ada seorang pendidik yang mengatakan, pendidik di daerah kecil, jangan tergantung sama internet banget. Kan kita bisa sekolah di pantai, di mana gitu misalnya ya. Nah, itu saya nggak kebayang. Jadi pasti ada alternatif yang lain kalau bisa. Tapi kalau tidak, cara berpikir kita, Bulia dan Bapak Ibu warga Rema, cara berpikir kita memang harus online. Jangan mikir onsite dipindah ke online. Nah, nanti stres itu. Jadi misalnya kayak saya nih, saya ngajar kalau onsite itu
itu modelnya seperti ini. Tayangan pendidik di daerah kecil jangan tergantung sama internet banget. Kan kita bisa sekolah di pantai, di mana gitu misalnya ya. Nah, itu saya nggak kebayang. Jadi pasti ada alternatif yang lain kalau bisa. Tapi kalau tidak, cara berpikir kita, Bulia dan Bapak Ibu warga Rema, cara berpikir kita memang harus online. Jangan mikir onsite dipindah ke online. Nah, nanti stres itu. Jadi misalnya kayak saya nih, saya ngajar kalau onsite itu modelnya seperti ini. Tayangan PPT, jelasin, langsung tanya ke mahasiswa, langsung beri tugas, suruh maju ke depan, misalnya gitu. Maju ke papan tulis. Nah, online ya tentu aja nggak bisa seperti itu banget gitu. Jadi kita harus merestruktur kognisi kita bahwa ini masa online. Jadi tidak serta-merta yang onsite dipindah ke online. Tapi memang cara berpikirnya harus online. Nah, jadi kalau teman-teman ulang tahun, ya tidak lagi pesta besar-besaran begitu, nggak usah, ya memang harus online gitu. Jadi sudah jangan dipikir bahwa acaranya juga menyesuaikan, jangan seperti onsite tapi di online kan, nanti stres begitu Bu Lia. Oke. Jadi kalau boleh saya tambahkan, ini memang para guru atau ya guru agama lah ya, guru agama karena yang ditanyakan kan kegiatan agama. Nah, para guru agama, kemudian juga para pemuka, misalnya pendeta dan sebagainya, mesti harus kreatif. Itu. Nah, seperti di tempat saya mengajar itu, ketika Ramadan kemarin, bulan Ramadan puasa, itu ada pesantren online, pesantren virtual, ya pesantren virtual. Ya kegiatannya anak-anak tetap kegiatan di rumah, pakai Zoom, pakai Google Meet gitu online. Nanti kita minta untuk misalnya kalau yang beragama Islam sholat begitu difoto, nanti dimasukkan ke aplikasi ininya. Ya kemudian ada tugas-tugas dan kemudian ada juga yang mewakili diundang ke sekolah untuk ya nggak banyak dengan tetap protokol kesehatan itu untuk mewakili teman-temannya mendengarkan ceramah seperti itu. Ada yang onsite, tapi selebihnya online. Nah, kami adakan bersama-sama. Jadi yang Muslim sendiri, saya juga sendiri gitu. Anak-anak tetap retreat virtual. Jadi ini asik sekali karena nanti di ujungnya semua akan mendapat sertifikat ketika semua tugas-tugasnya sudah dipenuhi. Jadi ini ada macam-macam Bu, ada kuis gitu. Jadi pokoknya dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak mau mengerjakannya. Ya tidak melulu ceramah, tetapi juga ada kuis, ada macam-macam kayak gitu Bu. Terakhir nanti dapat sertifikat. Sertifikat tidak bisa diunduh kalau tugas-tugasnya belum komplit. Gitu. Iya. Jadi memang cara berpikir kita harus online gini. Jadi tadi ada kuis-kuis segala macam ya. Ada kuis, ada macam-macam lah. Itu di online. Bahkan di onsite nggak bisa itu kita seperti itu. Mungkin menggunakan ice breaking ya dengan cara anak-anak mau mengerjakannya. Ya tidak melulu ceramah, tetapi juga ada kuis, ada macam-macam kayak gitu Bu. Terakhir nanti dapat sertifikat. Sertifikat tidak bisa diunduh kalau tugas-tugasnya belum komplit. Iya, jadi memang cara berpikir kita harus online gini. Jadi tadi ada kuis-kuis segala macam ya. Ada kuis, ada macam-macam lah. Itu di online. Bahkan di onsite nggak bisa itu kita seperti itu. Mungkin menggunakan ice breaking ya dengan cara lain. Pokoknya nggak bisa kita kalau online tuh kayak onsite di online kan. Kayak nanti kalau kita sebentar lagi hybrid ini online di onsite kan ya sulit. Memang masing-masing punya jiwanya masing-masing. Dan dinikmati aja. Jangan lupa lagu di sini senang, di sana senang. Online senang, saya senang. Di hybrid juga senang gitu keluarga Rema ya. Iya, karena kita semua sekarang disediakan kok aplikasi kayak misalnya aplikasi kuis-kuis itu tinggal klik gitu terus nanti kita mau buat kuis semacam apa aja ada. Nah, iya keluarga Rema ya. Yang penting senang aja, seru begitu. Saya kalau kuliah juga begitu ya, memanfaatkan online. Tentu ini tidak bisa diterapkan di onsite nanti. Dan nanti onsite pakai kuis gini ya repot. Jadi memang masing-masing punya jiwanya masing-masing keluarga Rema dan itu silahkan dimanfaatkan supaya semuanya maksimal. Begitu kira-kira ya. Terima kasih nih.